Halo semuanya, dan selamat datang di sesi analisis sejarah kita. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal time travel mundur jauh ke abad ke-14. Ini nih masa keemasan Nusantara, eranya kerajaan Majapahit yang berdiri super megah di bawah Hayam Wuruk dan Mahapatih legendarisnya Gajah Mada. Sebagai analis sejarah, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu misteri militer paling memikat yang pernah ada di Nusantara. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pernah dengar nggak cerita soal sebuah pasukan yang bisa tiba-tiba muncul, terus hilang gitu aja, tanpa jejak? Terdengar kayak skenario film fiksi ilmiah ya? Tapi di Indonesia, Majapahit itu sering banget dikaitkan sama legenda semacam ini. Kisah prajurit yang lenyap di telan bumi itu udah terkenal banget. Tapi aslinya nih, mitos-mitos supernatural yang sering kita dengar itu sebenarnya nyembunyiin fakta taktik militer yang jauh lebih jenius daripada sekedar cerita hantu. Bagian 1, Misteri Pasukan Gaib. Mari kita kupas fakta di balik legenda ini. Kita semua tahu kan kalau Majapahit itu kerajaan raksasa. Wilayah kekuasaan mereka itu masif banget, dari Jawa, Sumatera, Bali, sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Kekuatan pasukan konvensional mereka emang luar biasa besar. Tapi, tahu nggak apa yang paling bikin kerajaan tetangga ketakutan setengah mati? Bukan cuma jumlahnya, muncul dari tempat kosong. Nah, itu adalah deskripsi mengerikan yang sering banget keluar dari mulut musuh-musuh mereka. Coba deh bayangin Anda jadi prajurit lawan saat itu. Medan perang kelihatan kosong melompong, sunyi senyap. Tapi dalam hitungan detik, boom! Tiba-tiba Anda udah dikepung ratusan prajurit dari segala arah. Saking cepatnya eksekusi ini, musuh sampai ngerasa pasukan Majapahit itu nggak berwujud nyata. Lanjut ke bagian 2, Taktik perang gerilya dan penguasaan Medan. Nah, di sini kita harus lepas dulu nih kacamata mitosnya dan mulai pakai lensa analisis militer. Kemampuan menghilang tadi itu bukan ilmu gaib loh, melainkan keahlian tingkat dewa dalam perang asimetris. Nusantara di abad ke-14 itu kan geografisnya masih sangat liar. Alih-alih ngeluh sama rintangan alam, pasukan Majapahit malah ngubah medan berat ini jadi senjata mematikan. Mereka pakai hutan lebat yang belum terpetakan, kabut tebal yang bikin musuh buta arah, sungai-sungai berarus deras, dan pekatnya malam sebagai gudang persenjataan alami mereka. Mereka benar-benar menguasai ekosistem pertempurannya. Posisikan diri Anda sebagai pasukan luar yang mau coba-coba invasi ke wilayah mereka. Anda masuk ke hutan liar Nusantara tanpa paham medannya sama sekali. Nggak butuh waktu lama, Anda pasti langsung tersesat kelelahan dan ngalamin disorientasi yang parah banget. Boro-boro mikir strategi, arah aja nggak tahu. Di tengah kepanikan mental itu, tiba-tiba ada serangan kilat mematikan dari balik pohon dan penyerangnya hilang lagi dalam hitungan detik. Teror psikologisnya tuh ngena banget. Jadi wajar aja sih kalau prajurit yang udah putus asa tadi mikir mereka lagi diserang sama makhluk gaib. Jadi perbandingannya gini, bagi musuh yang lagi panik luar biasa di medan yang asing, apa yang mereka alamin itu murni ilmu hitam. Tapi kalau kita lihat fakta sejarahnya, ini adalah eksekusi strategi gerilya yang super rapih, tanpa celah. Otak kita emang punya kecenderungan buat nyari alasan mistis kalau lagi ngadepin sesuatu yang nggak bisa diproses pakai logika. Karena musuh gagal ngebaca pergerakan taktis Majapahit, ya otak mereka otomatis menyimpulkan ini pasti fenomena di luar nalar. Gimana sih persisnya taktik ini dieksekusi? Pertama, navigasi senyap. Pasukan Majapahit itu jago banget jalan ngendap-ngendap di rute hutan yang rumit tanpa ketahuan. Kedua, pengepungan total. Mereka nyergap dari titik buta musuh secara serentak yang pastinya ngasih efek kejut yang masif. Dan ketiga, nah ini nih biang kerok mitos hantunya, mundur dengan sangat cepat. Habis nyerang habis-habisan, mereka langsung kabur menyatu lagi sama hutan. Nggak ninggalin jejak fisik, nggak ada juga prajurit mereka yang kelihatan mundur. Ketiadaan bukti inilah yang mengunci keyakinan musuh kalau mereka habis diserang sosok tak kasat mata. Masuk ke bagian 3, ritual spiritual dan pembentukan kekuatan mental. Eksekusi taktik gerilya se-ekstrem tadi jelas butuh prajurit bermental baja dong. Kisah sejarah sering nyebut kalau pasukan elit Majapahit ini punya kemampuan spiritual yang tinggi banget. Memang di masyarakat Jawa kuno, dunia mistis itu hal yang lumrah dalam persiapan militer. Tapi sebagai analis, kita ngelihat ritual pratempur ini bukan sekedar klinik kosong loh. Ini sebenarnya bentuk pengkondisian psikologis yang terstruktur banget. Tujuannya buat nyiapin pikiran prajurit buat ngadepin kacaunya medan perang. Bisa kita lihat, praktik ritual ini dirancang untuk nyiptain efek psikologis yang jelas, ngebangun rasa percaya diri yang nggak tertembus. Dalam kacamata psikologi militer, ketika seorang prajurit yakin 100% kalau dia dilindungi kekuatan ilahi, keraguan dan rasa takut matinya itu langsung musnah. Hilangnya rasa takut ini justru meledak jadi keberanian mutlak di medan tempur. Aura mereka jadi begitu mengintimidasi, ngasih dominasi psikologis yang mantu menghancurkan mental musuh bahkan sebelum pedang mereka beradu. Nah, disinilah letak inti dari kehebatan Majapahit. Bayangin,
Taktik gerilya yang super genius, bergerak kayak bayangan di alam liar, terus digabung sama keyakinan spiritual absolut yang nyiptain petarung tanpa rasa takut. Kombinasi maut ini dicatat sama sejarah sebagai sesuatu yang melampaui logika. Perpaduan antara fisik yang terlatih dan mental supranatural ini yang akhirnya melebur secara permanen dan lahirlah legenda epik tentang pasukan gaib ini. Bagian 4. Bertahannya mitos. Kenapa cerita ini masih awet sampai sekarang? Kerajaannya memang udah runtuh berabad-abad lalu, tapi narasinya nggak ikut terkubur. Evolusi dari legenda ini tuh menakjubkan banget. Di abad ke-14, narasinya murni ngebahas taktik militer dan cara bertahan hidup. Masuk era kolonial, saat literasi menurun, teror yang pernah dialami musuh-musuh Majapahit ini mulai diwariskan dari mulut ke mulut, jadi cerita rakyat. Dan akhirnya, di zaman modern sekarang, narasinya bermutasi total jadi sekedar urban legend tentang hantu. Menarik banget loh kalau kita telusuri jejak psikologis yang masih kerasa di Jawa Timur hari ini. Masih banyak warga yang ngaku sering dengar suara gamelan misterius pas tengah malam, atau bahkan ngelihat siluet prajurit kuno baris berbaris nembus kabut. Sekali lagi ini bukan ngebuktiin kalau hantu itu ada ya, tapi ini jadi bukti nyata seberapa ampuhnya operasi perang psikologis dari masa lampau, sampai-sampai sukses ninggalin cetak biru yang permanen banget di dalam memori kolektif kita hari ini. Jadi kesimpulannya, kejayaan Majapahit itu sebenarnya belum sirna 100%. Kekuatan sejati mereka ternyata bukan cuma sebatas seberapa luas tanah yang berhasil mereka taklukkan. Warisan psikologis mereka lah yang jadi mahakarya sesungguhnya. Mereka berhasil nyiptain taktik perang asimetris yang begitu revolusioner, nanam ketakutan yang luar biasa dalam di benak musuh, sampai dampaknya bisa menembus batas waktu dan mengkristal jadi mitos yang nggak lekang oleh zaman. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan seru. Menurut Anda nih, apakah kebesaran sejati Majapahit itu benar-benar ada pada kehebatan ilmu gaibnya, atau justru pada kejeniusan strategi militer mereka yang dieksekusi dengan sangat sempurna sampai-sampai terlihat kayak sebuah keajaiban magis? Sejarah itu selalu punya lapisan rahasia yang asyik buat kita bongkar kan? Terima kasih banyak udah gabung di penelusuran sejarah ini, dan sampai jumpa di analisis seru kita berikutnya.